Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila Rahab dengan NPM 21082602225. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind map dari semester antara blok kardiologi. Yang pertama saya mengambil judul Rheumatic Heart Disease yang dimana adalah penyakit jantung rematik. Dari definisi, PJR ialah kondisi kerusakan katup jantung yang terjadi sebagai komplikasi dari demam rematik, yaitu reaksi dari inflamasi sistemik yang muncul setelah infeksi bakteri Streptococcus grup A yang biasanya menginfeksi tenggorokan. Penyakit ini biasanya muncul setelah 10-20 tahun dari infeksi awal yang tidak tertangani dengan baik, terutama pada anak-anak usia 5-15 tahun. Untuk etiologinya sendiri, infeksi bakteri Streptococcus grup A, yang dimana menjadi penyebab utama dari PJR sendiri, yang dimana khususnya Streptococcus pyogenes yang menyebabkan radang tenggorokan atau pharyngitis Streptococcus. Yang kedua ada dari respon autoimun, yang dimana sistem imun membentuk antibodi terhadap antigen bakteri Streptococcus. Karena kemiripan struktur jaringan antara bakteri dengan jaringan tubuh, antibodi dan sel imun menyerang jaringan tubuh sendiri, terutama jaringan jantung, sendi, dan kulit, dan sistem saraf pusat. Untuk faktor risikonya sendiri, ada usia yang biasa terjadi pada usia 5-15 tahun, kerentanan genetik yang dimana ini merupakan predisposisi genetik yang mempengaruhi respon imun, selanjutnya ada infeksi yang berulang dan tidak terobati, radang tenggorokan akibat Streptococcus pyogenes yang tidak dapat pengobatan antibiotik yang adekuat meningkatkan risiko berkembangnya demam rematik dan PJR. Selanjutnya ada sosial ekonomi rendah yang dimana ada dengan lingkungan perumahan padat penduduk dan sanitasi buruk dapat menjadi faktor risiko terjadinya PJR. Dan status imun dan nutrisi yang lemah atau kondisi gizi yang buruk meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi. Untuk gejalanya sendiri, ada demam tinggi, nyeri kemerahan dan pembengkakan, ada nyeri sendi, terutama pada lutut, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki, ruam kulit berbentuk cincin atau erythema marginatum, ada nodul sekutan, ada gerakan tak terkendali seperti koreasi dan ham, berupa gerakan tidak sadar pada wajah dan anggota tubuh, kelelahan dan malaise, nyeri dada, sesak napas, detak jantung tidak teratur, pembengkakan di kaki, hingga batuk yang disertai dengan darah. Untuk mendiagnosanya sendiri, biasanya dilakukan anamnesis dengan didapati riwayat infeksi Streptococcus grup A, terutama pharyngitis, diikuti dengan gejala seperti demam, nyeri sendi, dan ruam. Pada pemeriksaan fisik, biasanya didapati bising jantung dengan temuan berupa bising sistolik atau diastolik. Selanjutnya ada tanda-tanda gagal jantung seperti edem perifer, pembesaran vena jugularis, dan sesak napas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang dengan ekokardiografi dengan gold standar untuk menentukan perubahan katup jantung berupa stenosis atau regurgitasi. Selanjutnya ada elektrokardiografi atau EKG, adanya pemanjangan interval PR. Terus dilakukan pemeriksaan foto ronsen dada di mana melihat pembesaran jantung dan tanda gagagan jantung kongestif. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lab yang di mana ada tes darah untuk melihat tanda peradangan dan infeksi termasuk kadar sel darah putih dan antibodi terhadap Streptococcus. Untuk tata laksananya sendiri diberi antibiotik seperti penisilin G, benzatin secara berkala, diikuti dengan aspirin atau kortikosteroid untuk mengurangi peradangan sendi, serta dilakukan pengobatan untuk obat gagal jantung seperti ACE inhibitor atau beta blocker. Selain pemberian obat, dilakukan juga tindakan bedah seperti perbaikan katup serta penggantian katup. Untuk komplikasinya sendiri, ada gagal jantung kongestif, aritmia, dan endokarditis bakterial. Baik, mungkin itu saja presentasi mind map dari judul Rheumatic Heart Disease atau penyakit jantung rematik.
Untuk referensinya sendiri, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun dan menjelaskan mind map ini. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.